Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aron Andriansah dari kelas PAI 6F. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah Salafiyah kelas 8 semester 1, yaitu tentang tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Di antaranya yaitu ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali, dan juga masih banyak ilmuwan muslim lainnya. Namun pada pembahasan kali ini saya akan fokus ke 4 tokoh tersebut tadi yang saya sudah sebutkan. Mungkin langsung saja pada pembahasan berikut ini. Tokoh-tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Masa kekhalifahan Bani Abbasiyah merupakan masa kejayaan umat Islam sepanjang sejarah. Bani Abbasiyah berkuasa kurang lebih selama 5 abad dan telah memberikan banyak peninggalan sejarah yang bernilai positif dan berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Berbicara mengenai tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah, salah satu ciri yang dapat diperhatikan pada para tokoh tersebut ialah mereka tidak sekedar dapat menguasai ilmu tersebut pada usia muda, tetapi mereka juga menguasai keilmuan tersebut dalam masa yang singkat dan dapat menguasai beberapa bidang ilmu secara bersamaan. Berikut ini tokoh ilmuwan muslim yang hidup pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah, yaitu 1. Al-Kindi pada 801 sampai 873 Masehi. Al-Kindi nama lengkapnya adalah Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Ibnu Sabah Ibnu Imran Ibnu Ismail Al-Ashad Ibnu Ahais Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah, sekarang Irak, pada tahun 801 Masehi. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid pada 786 sampai 809 Masehi. Dari dinasti Abbas pada 750 sampai 1258 Masehi. Pendidikan Al-Kindi dimulai di Kufah dengan pelajaran yang umum saat itu, yaitu Al-Quran, tata bahasa Arab, kesusastraan, ilmu hitung, fikih, dan teologi. Yang perlu dicatat, kota Kufah saat itu merupakan pusat keilmuan dan kebudayaan Islam, sehingga kondisi ini kemudian menggiring Al-Kindi untuk memilih dan mendalami sains dan filsafat pada masa berikutnya. Al-Kindi sendiri meninggalkan banyak karya tulis. Setidaknya ada 270 buah buku karya tulis yang teridentifikasi dalam 17 kelompok, yaitu filsafat, logika, ilmu hitung, globural, musik, astronomi, geometri, spherical, medis, astrologi, dialektika, psikologi, politik, meteorologi, besaran, ramalan, logam, dan kimia. Karya-karya tersebut menunjukkan betapa luasnya wawasan dan pengetahuan Al-Kindi. Kemudian yang kedua, Al-Farabi pada 870 Masehi sampai 950 Masehi. Al-Farabi merupakan julukan bagi Abu Nas, Ibnu Muhammad Ibnu Tarkah Ibnu Auzal. Al-Farabi dilahirkan di sebuah desa bernama Wasij yang merupakan distrik dan kota Farab.
Saat ini kota Farab dikenal dengan nama kota Assar atau Transoxiana tahun 870 Masehi atau 257 Hijriah. Al-Farabi oleh orang-orang Latin abad tengah dijuluki dengan Abu Nasr, sedangkan julukan Al-Farabi diambil dari nama kota Farabi, tempat ia dilahirkan. Di usia muda, Al-Farabi hijrah ke Baghdad yang pada waktu itu merupakan pusat ilmu pengetahuan. Di Baghdad, ia belajar kepada Abu Bakar al-Soradi untuk mempelajari kaidah bahasa Arab dan kepada Abu Bishr Matius ibnu Yusuf untuk belajar logika dan filsafat. Al-Farabi dikenal sebagai guru kedua dalam filsafat. Al-Farabi memasukkan ilmu logika dan kebudayaan Arab. Kemudian yang ketiga, Ibnu Sina pada 980 sampai 1038 Masehi. Nama lengkap Ibnu Sina adalah Abu Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Dalam dunia barat, beliau dikenal dengan nama Avicenna. Lahir pada Safar 370 Hijriah atau 980 Masehi di Ifsina. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Kitabnya yang terkenal adalah Hanun fi al-Tib atau dasar-dasar ilmu kedokteran. Ia juga menulis buku berjudul Asy-Syifa dan An-Najat. Ibnu Sina adalah orang pertama yang menemukan peredaran manusia, di mana 6 tahun ratus kemudian disempurnakan oleh William Harvey. Ibnu Sina juga mengatakan bahwa bayi selama di kandungan mengambil makannya lewat tali pusar. Beliau juga yang pertama mempraktekkan pembedahan penyakit ganas dan juga menjahitnya. Beliau juga dikenal sebagai dokter ahli jiwa atau psikoterapi. Kemudian yang keempat, Al-Ghazali pada 1058 sampai 1111 Masehi. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Ad-Tusi Asyam Syafi'i, lahir di Tus, adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazal di dunia barat pada abad pertengahan. Beliau mulai menuntun ilmu sejak masa kecilnya, yaitu ilmu fikih di kota Baghdad, lalu melanjutkan studinya ke negara Jurjan, lalu melanjutkan studinya lagi ke kota Nasyabur untuk menimba ilmu kepada Al-Imam Al-Haromain Mufti kota Mekah dan Madinah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Allahumma fiq ila hamid thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.